Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika saya mengupload itu, kemarin kita ada joget-joget bersama Bapak Uskup. Kan beliau masih pakai jubah, saya juga pakai jubah. Ada yang berkomentar, senang sekali melihat ketika Bapak Uskup dan Romo berdampingan berjoget ria, dan itu memberikan dampak tersendiri, dalam arti seperti ada sesuatu yang istimewa, apalagi dengan melihat senyumnya Bapak Uskup dengan saya punya juga. Jadi ada orang yang menemukan sukacita yang berbeda. Judulnya Jai, tetapi orang menemukan ada sukacita yang berbeda. Saya membayangkan orang-orang yang rindu untuk mendapat sentuhan keselamatan Yesus juga punya rasa seperti itu. Bagaimana mereka bersukacita dan bergembira ketika mendengar Yesus datang, dan mereka menanti kesempatan itu. Dan mereka bilang apa? Izinkan kami cuma menyentuh jubahmu saja. Jadi hidup itu tentang bagaimana kita mencoba membuka hati untuk menemukan kemuliaan Allah dalam hal yang biasa dan sederhana. Sehingga kepada orang yang berkomentar seperti itu saya bilang, Anda masih punya hati yang hebat. Karena ini sebenarnya joget, tapi Anda menemukan sesuatu yang lain. Iya Romo, karena soalnya memandang kaum berjubah sedang bergoyang sambil tersenyum seperti itu memberikan sukacita tersendiri. Tapi tentu tidak semua orang punya cara pandang yang sama. Untuk orang yang haus akan sukacita dan kegembiraan, pasti mereka akan senang melihat hal seperti itu. Tapi untuk orang yang mungkin melihat dengan kacamata berbeda, bisa saja berkomentar, ah ngapain joget, pakai jubah kok joget. Pasti saja ada seperti itu. Jadi sesuatu itu, kemuliaan Allah itu bisa tampak untuk hidup kita, sangat tergantung pada disposisi batin yang kita miliki. Kalau kita berada dalam kondisi atau melihat dengan kacamata positif, atau kalau kita mencoba menangkap setiap peluang sebagai kesempatan berahmat untuk kita menemukan sukacita dan kegembiraan dalam hidup, atau menemukan kemuliaan Allah, itu bisa saja terjadi bahkan dalam pengalaman seperti apapun. Tentu bukan hanya orang yang berkomentar, tapi mereka semua yang kemarin menikmati saat-saat itu pasti sangat bersukacita dan senang, karena tidak setiap saat bisa bergoyang-goyang bersama Sang Gembala. Dengan momen seperti itu, dengan senyum yang ceria. Dan kalau Anda perhatikan, Anda juga bisa tersenyum sendiri dan pasti bahagia melihat bagaimana Bapak Uskup menari dengan ekspresi yang sangat-sangat bahagia, dengan senyum yang sangat-sangat menawan. Nanti bisa cek lagi ya di video itu.
Dan saya rasa inilah pengalaman yang sangat hebat, yang menunjukkan bahwa pasti Bapak Uskup sangat bahagia dengan apa yang terjadi di paroki kita kemarin. Sayangnya tidak semua umat atau orang ingin menangkap peluang itu sebagai kesempatan untuk berbagi sukacita. Maklum ada yang keburu pulang, padahal Bapak Uskup itu masih mau pingin lama itu. Hanya kita yang tuntun-tuntun ke mobil kan, padahal masih mau pingin goyang. Jadi inilah cara untuk bagaimana kita bisa menemukan kemuliaan Tuhan dalam hidup dengan pengalaman-pengalaman yang biasa dan sederhana. Dan hidup memang seperti itu, membaca pengalaman yang biasa dan sederhana dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang percaya, dengan hati yang punya rasa rindu yang besar akan kehadiran Allah. Sama juga dengan begini mungkin Bapak Ibu, kalau kita punya orang dekat, atau kalau mungkin kita punya idola yang sangat kita kagumi, pasti dia punya rasa rindu untuk satu kali bertemu. Sama juga dengan ketika masyarakat Jembrana dengan perasaan yang sangat tinggi, rindu untuk berjumpa dengan Jokowi, yang memang sudah selama ini dibayangkan bisa berjumpa langsung. Dan ada sukacita tersendiri. Bahkan ada kakek yang mengaku bahwa ia sangat senang karena selama hidupnya sudah bisa berpapasan dengan Jokowi. Padahal kan bisa sering lihat di televisi. Tapi kan ini tergantung pada kondisi hati. Kalau kita yang sudah biasa ini kan, ya Jokowi mau ketemu langsung atau tidak kan sama saja kan. Tapi ada orang tertentu yang merasa bahwa ia bahagia kalau bertemu langsung. Nah, kalau kita mencoba menempatkan rasa rindu kepada Tuhan sebagai yang istimewa, pasti kita akan seperti orang-orang dalam kitab suci, dalam Injil, bahwa mereka pasang telinga untuk mendengar kapan Tuhan itu datang. Dan begitu mendengar berita bahwa Tuhan akan datang, mereka sudah siap berbaris. Coba kalau orang punya rasa rindu akan Tuhan, lebih daripada rasa rindu seperti Jokowi datang ke Jemberana kan, oh ngeri itu. Tapi sejauh mana orang punya rasa rindu yang besar kalau mendengar kapan ada misa? Kalau kita betul-betul rindu akan Tuhan di tengah kepenatan dan kesibukan rutinitas harian, pasti yang kita inginkan adalah maunya ada misa sore, kan gitu. Kalau orang yang betul-betul punya rasa rindu untuk Tuhan, dia tunggu itu kesempatan. Jadi keselamatan dan kemuliaan Allah itu tampak dalam diri dan hidup kita, bukan pada Tuhan yang datang, tapi pada hati yang selalu terbuka terhadap kehadiran Tuhan. Karena Tuhan akan selalu hadir dalam diri dan hidup kita. Cuman kita yang tidak mampu menangkap dan membaca kapan Tuhan hadir. Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, para martir dari Jepang yang kita peringati hari ini, menemukan kemuliaan hidup itu dalam Yesus. Waktu itu di Jepang, orang tidak suka dengan para misionaris dan orang-orang yang mengikuti Yesus. Maka setiap orang yang menjadi pengikut Yesus akan dikejar dan dibunuh. Dan pemerintah mengeluarkan perintah untuk membunuh semua orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Waktu itu Paulus Miki dan beberapa orang, waktu itu dia sudah berusia 33 tahun, ada lagi satu orang katekis yang berusia 19 tahun, itu mereka sudah percaya kepada Yesus. Dan mereka ini dikejar, ditangkap, disiksa dengan mengelilingi kota. Dan cara membunuhnya juga ngeri, mulai dengan caplok dulu telinga, lalu dipertontonkan, sampai akhirnya mereka harus disalibkan di sebuah bukit. Tapi dalam penderitaan dan siksaan seperti itu, Paulus Miki itu tetap berkhotbah, meneguhkan orang-orang yang ditinggalkan. Dan dia juga masih bisa mengkritis orang-orang yang berlaku bejat seperti itu. Dan saya pikir ini cocok dengan harapan Bapak Uskup kemarin ketika dia mengatakan menjadi garam dan terang itu harus punya suara kenabian. Suara kenabian itu artinya apa? Berani tetap berbicara tentang kebenaran dan tentang kemuliaan Tuhan apapun kondisinya. Dan dia berkata, jangan kamu berpikir bahwa dengan kamu menyiksa kami seperti ini, kemuliaan Tuhan itu kamu bisa ambil dari dalam diri kami. Tidak.
Mestinya kamu berbangga karena kami menjadi orang Jepang yang bisa menemukan dan memuliakan Allah dalam hidup. Itu yang membuat mereka makin marah, lalu kemudian mereka dibunuh. Tetapi sebelum mereka dibunuh, karena mereka juga lambungnya ditombakin waktu mereka disalibkan di bukit, Paulus tetap berkhotbah kepada orang yang ditinggalkan untuk tetap teguh dan kuat dalam iman. Para saudara dan Bapak Ibu, bagaimana caranya kita memelihara kemuliaan Tuhan dan mampu menemukan kemuliaan Tuhan itu di dalam diri kita? Jawabannya, kalau mengacu pada Injil, kita harus punya disposisi hati yang punya rasa rindu dan kangen untuk bertemu dengan Tuhan. Tanpa itu kita tidak akan pernah menemukan kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita punya rasa rindu kepada Tuhan, kita akan mencoba membaca setiap pengalaman hidup sebagai bentuk kehadiran kemuliaan Tuhan. Sehingga untuk saya sendiri misalnya, ketika menemukan kenyataan bahwa Bapak Uskup bisa menari dengan enjoy sambil tersenyum, dan dia betul-betul menikmati kegembiraan bersama umat, itu sesuatu yang membahagiakan. Apa yang membahagiakan? Dia bangga dengan umat paroki negara. Dan itu juga diakui oleh sopirnya, Om Sius. Hanya di negara yang orang jai sampai Bapak Uskup masuk di mobil. Tapi kalau kita melihat kembali cuplikan itu, memang betapa menggembirakan suasana itu. Untuk orang yang menikmati langsung pasti sangat tahu. Itu pengalaman sederhana. Menari itu kan biasa, orang sering lakukan. Tapi ketika dengan jubah itu dilakukan dan dengan wajah yang bersuka cita, itu memberikan kemuliaan Allah. Dan nyata bagi kita bahwa Tuhan itu ingin bersuka cita bersama kita. Tuhan itu ingin tinggal bersama kita. Tinggal kita umat di negara memaknai, percayakah kita bahwa Tuhan sangat mencintai paroki kita? Itu yang jadi masalah. Kalau kita punya iman, dan kalau kita punya kacamata positif, dan kalau kita punya hati yang haus dan rindu akan Tuhan, mestinya kita tidak perlu cepat pergi dari kenyataan kemarin, mumpung Sang Gembala masih ada di tengah-tengah kita, kan? Mestinya. Saya rasa, saya melihat tidak semua umat merasa lebih penting lagi dari Bapak Uskup. Kenapa? Pulangnya cepat, nggak tahu mau kejar apa di rumah. Begitu habis makan bubar. Jadi orang tunggu itu tunggu makan. Tapi untuk orang yang menikmati kehadiran Sang Gembala kan sesekali ada di tengah-tengah kita. Ngapain tidak menikmati kondisi itu? Anda kejar apa di rumah? Rumah yang setiap hari Anda hidup. Jadi momen itu perlu ditangkap sebagai kesempatan kita menikmati kemuliaan Allah. Terus hal yang kedua, kalau mau kemuliaan Allah itu tetap ada di dalam diri kita, dan diri kita menjadi tanda kemuliaan itu tampak bagi dunia, jangan jadi kacang lupa kulit. Kacang lupa kulit itu artinya kita melupakan sejarah. Bapak Ibu, coba lihat dalam kisah penciptaan dunia dalam bacaan pertama di kitab Kejadian. Dunia ini tidak beraturan, gelap gulita ada di mana-mana, tidak ada potongan. Kita belum ada. Tapi Tuhan itu loh, kok pingin dia mengatur dunia ini dengan baik, dengan kisah penciptaan yang ada. Mulai dari memisahkan terang dan gelap, menciptakan cakrawala, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan. Dan Tuhan itu rapi sekali membentuk dan menciptakan dunia ini. Dia ciptakan terang dan gelap untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Setelah itu ciptakan cakrawala. Setelah itu ciptakan tumbuhan. Setelah ada cakrawala kan ada pemisahan antara laut dan darat. Dan dia berpikir tanah ini mau diisi apa? Lalu dia ciptakan tumbuhan. Setelah tumbuhan tumbuh, dia pikir untuk apa tumbuhan begitu banyak kalau tidak ada yang mengkonsumsi? Maka diciptakanlah hewan supaya dia mengkonsumsi tumbuhan. Lalu dia berpikir kalau hidup di dunia ini penuh dengan hewan saja, untuk apa? Diciptakanlah manusia supaya manusia makan hewan, hewan makan tumbuhan, dan itulah yang disebut dengan ekosistem. Coba Tuhan punya cara berpikir. Dan setelah semuanya lengkap,
baru Tuhan menciptakan kita manusia. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan mau buat begitu? Ini hal yang membuat kita perlu menyadari bahwa tidak mungkin kita hidup seperti ini kalau dulu Tuhan tidak menciptakan dunia dan kita. Kita beruntung menjadi manusia yang lahir di zaman modern, semua serba instan. Tapi coba melihat evolusi dunia ini, mulai dari manusia pertama, ada zaman Pithecanthropus, Meganthropus dan lain-lain. Bagaimana adaptasi dan budaya manusia itu bertumbuh dan berkembang. Nah, sekarang ini semua serba instan, canggih. Sehingga manusia juga bermental instan dan dia lupa bahwa sepertinya bukan Tuhan yang menciptakan dia, tapi kemajuan teknologi. Hasilnya apa? Manusia lalu menjadi hamba teknologi, bukan hamba Tuhan. Semua diciptakan karena uang, sehingga kemudian orang lahir dan menjadi hamba uang, bukan hamba Tuhan. Nah, kalau kita melupakan sejarah awal kita dibentuk oleh Tuhan dan dunia ini diciptakan oleh Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menemukan kemuliaan Tuhan dalam hidup. Mungkin sederhananya begini Bapak Ibu, ketika Anda melihat tumbuhan, bunga, dan apapun yang ada di sekitar kita, dan kita kemudian melihat bahwa tidak mungkin itu tumbuh dan ada kalau dulu Tuhan tidak menciptakan, tidak mungkin kita melihat pemandangan yang asik. Tidak mungkin. Maka dengan kita melihat pohon yang tumbuh bagus, hijau, bunga yang indah, mengantar kita untuk mengagumi, untung ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan pohon dan bunga yang indah ini. Itulah yang disebut dengan katekesi ekologis. Bagaimana kita menemukan Tuhan itu dalam setiap ciptaan yang ada. Dan inilah Katolik. Dan kita pasti akan selalu menjadi tanda kemuliaan Tuhan kalau kita mengagumi Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lihat. Bapak Ibu, kalau saya pribadi, saya mencoba merasakan bahwa segala yang ada di sekitar gereja ini yang kemudian dia membuat tampak indah itu anugerah Tuhan. Dan doanya, Tuhan, semoga setiap orang yang datang ke tempat ini melihat kondisi yang ada di sini, melihat keasrian alam di sini, membuat mereka menemukan kemuliaan-Mu di tempat ini. Dan memang Bapak Ibu, untuk orang yang datang dengan hati yang tulus, ketika mereka mampir di gereja dan pastoran negara, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Mereka datang dengan hati yang polos, hati yang lugu, hati yang rindu menemukan Tuhan di tempat ini. Itu yang membuat banyak orang yang datang siara atau orang yang bertamu ke negara merasa pingin untuk datang lagi ke sini. Sayangnya kita sendiri umat di negara tidak punya rasa rindu dan tidak merasakan kalau ada kemuliaan Tuhan di tempat kita. Kenapa? Kita tidak punya hati yang rindu akan Tuhan. Mari kita memelihara kemuliaan Tuhan di dalam diri dan hidup kita dengan selalu mengenangkan ciptaan Tuhan yang sangat indah untuk kita, dan juga selalu menciptakan hati yang punya rasa rindu untuk Tuhan yang selalu hadir dan menyapa kita dengan cara yang paling sederhana. Semoga Tuhan memberkati.